Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 125241004 dari Universitas Selatan Samasiro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus komprehensif tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1, yaitu ada kesenjangan ekspektasi ya. Kesenjangan ekspektasi terjadi karena masyarakat berharap auditor bisa menjamin perusahaan pasti sehat dan bebas rugi gitu. Padahal tugas auditor hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, bukan menjamin masa depan perusahaan gitu ya. Nah, dalam kasus PT Tambang Makmur Tbk ini, kerugian terjadi karena faktor bisnis atau harga komoditas turun ya, bukan karena kesalahan auditnya. Jadi masalahnya bukan kegagalan audit, tapi perbedaan harapan antara investor dan tanggung jawab auditor gitu ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 ini, gugatan investor muncul karena kesenjangan ekspektasi, bukan karena auditor gagal menjalankan tugasnya gitu ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2 ya, yaitu ada faktum kelalaian dan penipuan. Ada 4 tindakan kesalahan auditor, yaitu yang pertama ada kelalaian biasa atau kurang hati-hati dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Yang kedua ada kelalaian berat, yaitu sangat ceroboh, mengabaikan standarnya gitu. Yang ketiga ada penipuan konstruktif ya, itu ada hampir seperti penipuan tapi tanpa niat jahat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penipuan, yaitu sengaja menipu gitu, bukan hampir ditipu, tapi ini sengaja ditipu gitu. Dalam kasus PT Cepat Logistik ini, auditor tidak melakukan prosedur penting atau konfirmasi piutang dan sadar itu salah, tapi tidak bermaksud menipu. Jadi termasuk kelalaian berat. Jadi kasus ini tuh termasuk kelalaian berat ya, atau gross negligence. Jadi kesimpulan dari nomor 2 ini, auditor bisa dituntut karena kelalaiannya serius meski tanpa niat jahat. Oke, kita ke pertanyaan nomor 3, yaitu ada tanggung jawab kepada klien dan pembelaan auditor. KAP Handal dan rekan dituntut karena tidak menemukan pencurian kas di perusahaan kliennya. Tapi auditor punya 2 alasan pembelaan, yaitu yang pertama ada surat perikatan, yaitu tugas auditor hanya memeriksa kesalahan besar atau salah saji material, bukan mencari semua bentuk kecurangan ya. Jadi auditor sudah memberi peringatan sebelumnya bahwa sistem kas perusahaan lemah gitu ya, tapi manajemen tidak memperbaikinya. Jadi secara hukum kesalahan tidak sepenuhnya pada auditor. Mereka sudah menjalankan tugas sesuai aturan, sedangkan pihak klien juga lalai karena mengabaikan saran auditornya gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 4 ya. Yaitu ada tanggung jawab kepada pihak ketiga. KAP tulus tahu bahwa laporan auditnya akan dipakai klien untuk meminjam uang ke bank gitu. Setelah laporan keluar, klien bangkrut dan bank menuntut auditor karena salah saji laporan gitu. Karena ada 3 aturan doktrin yang menjelaskan tanggung jawab auditor ke pihak ketiga gitu. Yang pertama ada ultramares gitu. Auditor hanya bertanggung jawab pada kliennya, jadi tidak bertanggung jawab ke bank ya.
Yang kedua ada restata, restata, restatement of trust gitu. Jika auditor tahu laporan akan digunakan pihak lain seperti bank, maka bisa dituntut gitu ya. Yang ketiga ada foreseeable user atau siapapun yang bisa diperkirakan akan memakai laporan juga bisa menuntut. Jadi nah kesimpulannya gitu. Jadi dalam kasus ini doktrin kedua ya yaitu restatement of trust paling tepat karena auditor tahu laporan dipakai untuk pinjaman. Jadi auditor bisa dimintai tanggung jawabnya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, itu ke pertanyaan nomor 5 ya. Yaitu ada tanggung jawab hukum di pasar modal atau IPO. Dalam IPO, tanggung jawab auditor lebih besar dibanding auditor biasa karena laporan audit dipakai calon investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan Sekuritis ACT 1933. Investor tidak perlu membuktikan niat jahat. Auditor cukup membuktikan bahwa ada salah saji material dalam laporan keuangan IPO ya. Auditor atau KAP jelas dan yakin harus membuktikan bahwa auditnya sudah sesuai standar profesional untuk bebas dari tanggung jawab gitu ya. Jadi dalam kasus ini investor cukup menunjukkan bahwa ada kesalahan material pada laporan IPO gitu. Sedangkan auditor harus menunjukkan bukti bahwa sudah hati-hati dan mengikuti prosedur audit dengan benar agar tidak disalahkan gitu ya. Oke, selanjutnya ada ke pertanyaan nomor 6, yaitu ada tanggung jawab di pasar sekunder dan konsep skincare gitu ya. Di pasar sekunder atau setelah saham diperdagangkan, tanggung jawab auditor diatur oleh Sekuritis ACT gitu pada tahun 1934 dan Rule 10B strip 5 untuk menentukan auditor. Investor harus membuktikan auditor punya niat jahat atau tahu ada kesalahan tapi tetap membiarkan. Kasus Hochfelder VN ini menunjukkan bahwa kelalaian saja tidak cukup, harus ada niat menipu atau tulusan auditor. Nah, jadi di pasar sekunder ini beban pembuktian lebih berat bagi investor karena harus menunjukkan adanya niat buruk, bukan skandar kelalaiannya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 7 ya, yaitu ada tanggung jawab pidana akuntan publik ya. Liabilitas perdata atau civil liability berkaitan dengan kerugian finansial seperti digugat karena lalai dalam audit. Liabilitas pidana criminal liability menyangkut perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenakan hukum penjara seperti menghancurkan bukti atau menipu gitu ya. Dalam kasus ini, partner KAP yang menghapus dokumen audit penting bisa dianggap melakukan obstruction of justice gitu ya, atau menghalangi proses hukum. Tindakan ini termasuk pelanggaran pidana serius karena menutupi bukti yang diperlukan dalam penyelidikan gitu. Nah, jadi walaupun audit awalnya lalai atau tidak, menghancurkan dokumen tetap bisa membuat auditor terkena sanksi pidana berat gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 8 ya. Yaitu ada respon profesi dan regulator terhadap risiko litigasi. Nah, sekarang banyak akuntan publik yang dituntut karena hasil auditnya bermasalah gitu. Supaya hal ini tidak makin sering terjadi, organisasi profesi seperti IAPI dan lembaga pengawas seperti OJK atau PPPK
perlu mengambil langkah bersama. Langkahnya misalnya yaitu ada membuat aturan dan standar audit yang lebih ketat. Yang kedua ada melatih akuntan agar bisa profesional dan jujur. Dan yang ketiga ada mengawasi dan memberi sanksi jika ada pelanggaran gitu ya. Nah, mengharuskan asuransi profesi supaya kalau ada tuntutan bisa terlindungi. Jadi tujuannya itu agar akuntan bekerja lebih hati-hati, reputasi profesi tetap baik, dan masyarakat terlindungi gitu. Oke, kita ke pertanyaan nomor 9 ya. Yaitu ada manajemen risiko litiasi di tingkat KAP. Supaya tidak mudah dituntut, kantor akuntan atau KAP harus punya cara mengelola risiko. Ada 4 hal penting yang perlu diterapkan. Yang pertama ada pilih klien dengan hati-hati. Jangan ambil klien yang punya masalah keuangan atau tidak jujur gitu ya. Yang kedua ada jaga kualitas audit. Semua orang hasil kerja harus dicek ulang sebelum diserahkan gitu ya. Yang ketiga ada latihan staf dan jaga etika supaya semua bekerja sesuai aturan. Dan yang keempat ada buat surat perjanjian kerja dan dokumentasi lengkap. Seperti ini itu bukti kalau KAP sudah bekerja sesuai dengan aturannya gitu. Dengan cara ini KAP bisa terhindar dari masalah hukum ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 10, yaitu ada studi kasus jasa non audit dan pihak ketiga. KAP cermat membantu buat laporan keuangan PT Resto Enak tanpa surat perjanjian. Ternyata laporan itu dipakai untuk pinjam uang dan ada manipulasi data. Nah, akhirnya semua rugi gitu. Yang pertama ada terhadap klien PT Resto Enak, KAP bisa dituntut karena lalai walau hanya bantu kompilasi. Seharusnya tetap hati-hati dan buat surat perjanjian resmi. Dan yang kedua ada terhadap pihak ketiga atau KSP maju bersama. Nih, KAP juga bisa dituntut karena kelalaian. Walaupun tidak tahu laporan itu akan dipakai ke bank, seharusnya memberi peringatan tertulis bahwa laporan tidak untuk pihak lain gitu ya. Nah, jadi KAP tetap punya tanggung jawab hukum karena tidak berhati-hati dan tidak membuat perjanjian yang jelas. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.